Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala hadha nabiyyil karim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون عباد الله. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala, kita kembali dipertemukan Allah dalam kajian Risalah Al-Usul As-Sittah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, yang wafat pada tahun 1206 Hijriah. Beliau adalah salah satu mujaddid, pembaharu dalam khazanah Islam. Kemudian ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, kita bersalawat kepada Nabi kita dan Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra." Siapa saja yang bersalawat kepadaku sekali, Allah akan melimpahkan kepadanya keberkahan 10 kali lipat. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Ayyuhal mu'minuna ibadallah. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita pada kesempatan kali ini masuk kepada pondasi yang kelima dari 6 pondasi dalam hal akidah dan manhaj yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Pada pondasi yang pertama adalah beliau mengajarkan kepada kita agar mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak boleh mempersekutukan Allah. Yang kedua, beliau mengajarkan kepada kita untuk bersatu dan janganlah bercerai-berai. Kemudian yang ketiga, bentuk dari kesempurnaan persatuan dan tidak bercerai-berai adalah taat dan tunduk serta mendengar apa saja perintah yang baik dari penguasa muslim dan tidak boleh memberontak kepadanya. Yang keempat, beliau mengajarkan kepada kita dari pondasi yang 6 tersebut adalah penjelasan tentang keutamaan ilmu dan ahli ilmu serta fikih dan ahli fikih atau fuqaha. Sedangkan yang kelima, pada hari ini insyaallah kita akan membahas pondasi yang kelima, al-aslul khamis, bayanullahi subhanahu wa ta'ala li awliyaillah wa tafriquhu bainahum wa baina mutasyabbihina bihim min a'da'illahi wal munafiqina wal fujjar. Allah Ta'ala menjelaskan tentang siapakah kekasih Allah, sekaligus perbedaan antara orang-orang yang dianggap wali Allah yang terdiri dari orang munafik dan orang-orang fajir, orang-orang durhaka. Mereka dianggap adalah wali Allah, padahal mereka adalah orang-orang munafik, orang-orang fajir. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Pondasi yang kelima ini adalah pondasi yang sangat penting kita ketahui tentang siapakah wali Allah yang sebenarnya. Karena Allah Ta'ala apabila sudah mencintai hamba-hambanya, Allah akan mengeluarkan mereka dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang. Dan Allah adalah wali bagi orang-orang yang beriman, kekasih, penolong, pelindung bagi orang-orang yang beriman. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat. Ini adalah perbedaan atau 2 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kekasih Allah, kelompok yang kedua adalah kekasihnya syaitan.
Lantas siapakah kekasih Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Kekasih Allah taala tentu bukanlah orang munafik, bukanlah orang-orang yang fajir. Allah sebutkan ciri-ciri mereka. Yang pertama di dalam surat Ali Imran tentang ciri-ciri wali Allah Subhanahu wa taala. Allah taala mengatakan dalam ayat imtihan, ayat ujian, surat Ali Imran 31. Wa yakfi fi hadza ayatun min surati Ali Imran, kata Syekh rahimahullahu taala, hiya qauluhu ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi kekasih Allah, ciri yang pertama adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah berjenggot. Karena tidak mungkin waliullah malah justru memotong jenggotnya. Di antara waliullah, kekasih Allah mengikuti sunnah adalah mereka menjaga sunnah-sunnah seperti senantiasa berzikir, membaca Al-Quran, menjaga salat sunnah rawatib. Ini adalah ciri-ciri kekasih Allah karena dia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ciri yang kedua, kata Syekh rahimahullah, wa ayatun fil Maidah, dan sebuah ayat di dalam surat Al-Maidah ayat 54. Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinih, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agama Allah Subhanahu wa taala, fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbunahu wa yuhibbuhum. Akan Allah datangkan sebuah kaum, fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Ini ciri yang kedua. Jadi ciri yang kedua adalah Allah cinta dengan mereka dan mereka pun cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ciri yang kedua dan yang ketiga. Ciri yang kedua adalah Allah cinta kepada mereka. Ciri yang ketiga, mereka cinta kepada Allah. Dan cinta kepada Allah bukan hanya di lisan mereka, tapi mereka buktikan dengan perbuatan mereka. Mereka mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada ayat imtihan tadi, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Fattabi'uni, yaitu mengikuti Rasulullah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, masih di dalam surat Al-Maidah ayat 54 ini, Allah taala mengatakan azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Cirinya yang keempat adalah mereka berlemah lembut kepada orang-orang yang beriman dan bersikap tegas kepada orang-orang kafir. Bersikap tegas kepada orang-orang kafir. Ini adalah ciri-ciri kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dibalik. Karena sebagian orang a'izzatin 'alal mu'minin azillatin 'alal kafirin. Sebagian kaum muslimin hari ini ada di antara mereka yang bersikap tegas kepada orang yang beriman dan bersikap lembut kepada orang kafir. Harusnya kalau memang seseorang ingin dikatakan kekasih Allah, mereka azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Berlemah lembut kepada orang yang beriman, berkasih sayang kepada orang beriman, dan bersikap tegas kepada orang-orang kafir. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan ciri-ciri yang berikutnya, yujahiduna fi sabilillah. Ini ciri yang berikutnya adalah mereka senantiasa berjihad di jalan Allah, baik dengan lisannya, baik dengan pedangnya, baik dengan tulisannya. Dan jihad banyak bentuknya.
termasuk menahan dirinya dari melakukan kemaksiatan. Menahan dirinya dari melakukan kemaksiatan, dari mengikuti hawa nafsu. Dia berjihad, berjuang. Karena orang-orang yang berjihad akan Allah berikan hidayah kepadanya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa saja yang bersungguh-sungguh berjuang di jalan kami, kami akan berikan, akan kami permudah, akan kami berikan hidayah menuju jalan-jalan kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke-6, yang berikutnya, yang pertama tadi, ciri aulia Allah adalah mereka mengikuti sunnah Rasulullah. Yang kedua, Allah mencintai mereka. Yang ketiga, mereka mencintai Allah. Yang keempat, mereka berlemah lembut kepada orang yang beriman. Yang kelima, mereka bersikap tegas kepada orang kafir. Dan yang keenam, mereka berjihad di jalan Allah. Yang ketujuh, wala yakhafuna fillahi wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut celaan-celaan orang yang mencelanya. Ini kekasih Allah. Adapun orang-orang yang takut dengan celaan-celaan, padahal mereka sedang di jalan Allah, mereka takut diremehkan, dicela, maka kita bawakan nasihat Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, ridhan nasi ghayatun la tudrak, wa ridhallahi ghayatun la tutrak. Adrik ma la yudrak, adrik ma la yutrak, watruk ma la yudrak. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan di dalam syairnya, keridhaan manusia merupakan cita-cita yang tidak mungkin bisa digapai. Sedangkan keridhaan Allah merupakan cita-cita yang tidak boleh ditinggalkan. Oleh karenanya, gapailah cita-cita yang tidak boleh ditinggalkan. Kemudian tinggalkanlah cita-cita yang tidak mungkin bisa digapai, yaitu meraih keridhaan manusia. Orang-orang yang merupakan kekasih Allah, mereka tidak akan takut dengan celaan-celaan, karena mereka tahu firman Allah Ta'ala, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim munqalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladhallun wa ma ursilu 'alaihim hafizin falyawma alladhina amanu minal kuffari yadhakun. Karena mereka tahu bahwasanya ketika mereka dahulu dicela di dunia, nanti mereka akan menertawakan orang-orang kafir. Ketika mereka sudah berada di surga, falyawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun 'alal araiki yanzurun. Mereka saling duduk bertelekan di atas dipan, memandang orang-orang kafir dalam rangka mencelanya, menertawakannya. Jadi sekarang kita dicela oleh orang kafir, oleh orang-orang durhaka, orang-orang fasik, orang-orang munafik, maka jangan sampai celaan-celaan tersebut membuat kita takut ketika kita berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ma'asyiral mukminin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara orang-orang yang merupakan dicintai Allah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, ciri-cirinya yang ke-8 dan yang ke-9 adalah seperti yang Allah sebutkan di dalam surat Yunus ayat 62 dan 63 yang dinukil oleh Syekh rahimahullahu ta'ala, wa ayatun fi Yunus wa hiya qauluhu ta'ala ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah kekasih Allah, mereka tidak akan pernah takut dan tidak akan pernah sedih. Ini balasan yang Allah berikan. Balasan yang Allah berikan kepada mereka, kepada orang-orang yang Allah cintai mereka, yang merupakan kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan pernah sedih hatinya dan tidak akan pernah takut dengan apapun. Karena takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut yang disertai dengan ta'zim dan mahabbah. Takut yang disertai dengan rasa memuliakan.
dan mencintai, kemudian izlal, merendahkan diri, hanya mereka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluk gaib, bukan kepada orang yang sudah mati, bukan kepada sembahan-sembahan orang kafir. Tidak. Mereka hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Yang ke-8, alladzina amanu. Itu mereka orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kekasih Allah. Bagaimana mungkin seseorang akan disebutkan wali Allah sedangkan mereka tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada para malaikah, tidak beriman kepada kitab-kitab, tidak beriman kepada Rasul, tidak beriman kepada hari akhir, dan tidak beriman kepada takdir. Orang-orang yang disebut dengan waliullah, auliaullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, mereka beriman kepada Allah sebagaimana perkataan orang-orang beriman yang Allah nukil di dalam surat Al-Baqarah, yang Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah, kullun amana billahi. Mereka beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada mereka. Inilah orang-orang yang beriman. Dan mereka adalah orang-orang yang disebut dengan waliullah atau kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa lagi mereka? Yang ke-9 adalah wa kanu yattaqun. Mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi yang ke-9. Allah taala mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Orang yang bertakwa, mereka adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, at-taqwa al-khaufu minal jalil. Takut kepada Allah yang maha mulia. Takut kepada Allah yang maha mulia. Wal amalu bit tanzil, dan beramal dengan Al-Qur'anul Karim. Wa ridha bil qalil, dan ridha dengan sedikit dari karunia yang keempat adalah wal isti'dadu li yaumir rahil. Menyiapkan diri untuk hari kematian. Ini adalah definisi takwa. Dia takut kepada Allah, diamalkan isi Al-Qur'anul Karim sesuai pemahaman salaful ummah, para sahabat. Kemudian yang ketiga, dia ridha dengan dianggap sedikit sebenarnya banyak. Karena Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan yang keempat adalah dia siapkan dirinya untuk kematian. Karena Allah Ta'ala mengatakan di dalam firman-Nya yang lain, wa tazawwadu, berbekalah kalian, fa inna khairaz zadi at-taqwa. Karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara ini menjadi sesuatu yang aneh bagi orang-orang yang mengakui punya keilmuan, wa annahu min hudatil khalqi wa huffadhish syar'i, bahwasanya mereka menganggap orang-orang dikatakan dai, orang-orang yang dikatakan menjaga syariat Allah, orang-orang yang dikatakan aulia Allah, la budda fihim min tarki ittiba'ir rusul. Mereka harus meninggalkan sunnah Rasul. Jadi bagi mereka, bagi orang-orang sesat, bagi kelompok-kelompok yang menyimpang, sufi, bagi ahli tariqah, yang meninggalkan sunnah Rasulullah, mereka lah orang-orang yang menjaga syariat. Mereka lah orang-orang yang menjaga agama Allah Subhanahu. Lakukan sunnah Rasulullah, mereka bukanlah wali Allah. Wa man tabi'ahum falaysa minhum. Barang siapa yang mengikuti
wali Allah yang sebenar-benarnya, berarti dia bukan bagian dari mereka. Bukan bagian dari orang yang katanya dianggap dengan orang yang menjaga syariat Allah. Tidaklah dianggap sebagai orang yang menunjuki manusia ke jalan yang benar. Karena bagi mereka, wali Allah adalah bisa terbang, berjalan air. Ini adalah sihir, bukan karamah. Dan banyak orang tertipu dengannya, sehingga orang yang melakukannya disebut dengan kekasih Allah. Bahkan menurut mereka kekasih Allah punya ciri khas tertentu. Memakai sorban, memakai jubah putih, memegang tasbih. Bahkan ada yang lebih parah. Kekasih Allah menurut mereka adalah orang yang tinggal di pinggir jalan, bertapa, bertahun-tahun bertapa, bahkan belasan tahun bertapa di sebuah pulau yang ada di Indonesia ini. Ada sebuah keyakinan bahwa ada orang yang sedang bertapa di pinggir jalan sudah belasan tahun di sebuah tenda, rambutnya sudah panjang sampai ke kakinya, dan dia laki-laki, dirawat oleh wanita yang bukan mahramnya baginya. Setiap hari wanita itu datang kepadanya. Lelaki ini yang sudah lama tidak mandi-mandi dan rambutnya sangat panjang, tidak sholat bahkan, dianggap sebagai wali Allah. Dan orang yang memusuhinya, berarti mereka memusuhi Allah. Orang-orang yang mengkritiknya, berarti mereka memerangi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah anggapan sebagian manusia yang mereka salah paham tentang siapa wali Allah yang sebenarnya. Oleh karenanya, ma'asyiral mukminin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ciri yang ke-10 adalah bahwa wali Allah tidak punya penampilan khusus, yaitu memakai sorban, memegang tasbih. Ini bukan penampilan, ini bukan berarti dia adalah wali Allah. Ini bukan berarti dia adalah wali Allah. Kita sebutkan 10 ciri wali Allah agar kita tahu bahwasanya siapakah wali Allah yang sebenarnya, siapakah kekasih Allah yang sebenarnya. Karena ketidaktahuan dengan wali Allah menyebabkan kita menyangka bahwa musuh Allah kekasih Allah. Orang munafik dikatakan wali Allah, orang fasik dikatakan wali Allah, orang fajir, durhaka, durjana dikatakan oleh Allah. Walhamdulillah, kita sudah membahas 10 ciri atau karakter siapakah aulia Allah. Kita ulang. Yang pertama, mereka yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat 31. Yang kedua, wali Allah adalah mereka yang dicintai Allah dan mereka pun cinta kepada Allah, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Maidah. Yang kedua dan yang ketiga, Allah cinta dengan mereka, mereka pun cinta dengan Allah. Karena boleh jadi ada orang mencintai Allah tapi dia tidak dicintai Allah, tetapi wali Allah tidak. Wali Allah, dia mencintai Allah dan Allah pun mencintainya. Kemudian yang keempat adalah mereka berlaku lemah lembut kepada orang yang beriman, azillatin 'alal mu'minin. Yang kelima, kekasih Allah adalah a'izzatin 'alal kafirin, bersikap tegas kepada orang-orang kafir. Yang keenam, yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah. Yang ketujuh, mereka yang tidak takut dengan celaan siapapun.
la yakhafu wa la yakhafuna laumata laim. Tidak takut dengan celaan siapapun. Yang kedelapan, alladzina amanu. Orang yang beriman kepada Allah. Yang kesembilan, wa kanu yattaqun. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-10, dan itu disebutkan dalam surat Yunus, iman dan takwa, surat Yunus 62 dan 63. Kemudian yang ke-10 adalah sebagaimana kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, tidak ada penampilan khusus, gaya khusus bagi orang yang disebut wali Allah. Tidak punya baju khusus, tidak punya tasbih, tidak punya sorban, penampilannya seperti penampilan kebanyakan manusia. Tentu Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan penampilan orang di zaman dahulu. Yang mana orang zaman dahulu penampilan mereka memakai jubah atau memakai sarung, atau paling tidak berpakaian tapi di atas mata kakinya, berjenggot. Jangan kita anggap penampilan seperti kebanyakan orang di zaman sekarang. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan penampilan orang di zaman dahulu, di zaman ketika Ibnu Qayyim hidup rahimahullah. Ini kira-kira ibadallah ayyuhal mu'minun yang bisa kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut besok. Fondasi yang ke-6. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan Allah berkahi setiap apa yang kita kerjakan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.